Ngapunten Mbah Purbo. Iya. Badhe nyuwun keterangan sak jelas-jelase tentang napa niku Jawa Dwipa nggih. Niku pripun riyin sejarahe dan yang menginisiasi siapa serta nilai-nilai yang ingin diajarkan sebenarnya apa gitu Ki. Iya. Gitu Ki. Iya. Yang menciptakan atau yang menyesensi Jawa Dwipa itu sebenarnya pencetusnya adalah Begawan Dipoyono. Begawan Dipoyono. Jadi Resi Dipoyono atau Begawan atau Resi. Jadi Resi Dipoyono itu bersumber dari inspirasi beliaunya untuk menularkan ajaran tata krama, ajaran budi. Itu. Jadi ajaran budi. Cara tata krama unggah-ungguh, andap asoripun kalian tiang sepuh. Jadi anak muda sama berhadapan dengan orang tua. Itu gimana tata caranya? Nah, jadi kedah munggu gitu. Nyuwun sewu. Nah, enggak langsung nyelolong aja, itu tata krama. Terus masalah keturunan itu ada yang gini. Paman ya. Paman itu tingkatan itu sopo. Nah, adik ibu atau adik bapak itu paman. Dan Pak D itu adiknya kakaknya bapak atau kakaknya ibu. Nah, itu tata kromonya. Tata kromo tadi masalah tatanan urut-urutan. Itu Begawan Dipoyono yang mencetuskan dulu. Jadi bukan ajaran napas ataupun ajaran yang menyimpang bukan. Jadi terus lagi juga ketauhidan kalau dulu. Menularkan ajaran ketauhidan, keberadaban kita kepada Yang Maha Kuasa, mengenal jati diri manusia. Itu namanya ajaran Jawa Dwipa. Dan lagi sumbernya apa? Jawa itu ngerti, weruh. Jadi sudah weruh wis ngerti. Beneh maksudnya. Wong Jawa itu wong sing beneh. Nah, terus dwi itu dua tatanan dari mana? Dari sumber kehidupan dan hidup dan mati dan pepadang. Jadi kita menghadap timur itu kayak orang Jawa, orang Kejawen yang yang ajaran ketuhanan Jawa kayak Saptodarmo ya, itu Saptodarmo itu ke timur hadapnya. Nah, terus yang ajaran lain itu keyakinan lain itu hadap barat nggak apa-apa, hadap utara nggak apa-apa, hadap selatan nggak apa-apa. Jadi Tuhan atau Gusti Kang Maha Suci itu di mana-mana ada, tidak harus di barat dan tidak harus di timur. Nah, tapi yang munculnya dulu pertama kali menembah kepada Tuhan Yang Maha Esa itu lewat pintu ataupun kiblatnya itu dari timur itu untuk apa? Menandakan bahwasanya munculnya sang surya kehidupan. Wiwitan. Nah, terus berakhir ke barat. Tenggelamnya sang surya dan munculnya sinar rembulan. Nah, itu pepadangi ngawurip. Nah, ini kan memadangi jagat. Itu yang madangi jagat itu kalau surya kang ngup-ngup madangi jagat itu rembulan gitu. Nah, yang nyunari jagat itu matahari sebab mempunyai hawa panas gitu. Kalau nyunari jagat itu kan madangi jagat itu kesejukan gitu. Jadi ajaran Jawa Dwipa yang digembar-gemburkan atau ditularkan diluaskan oleh orang-orang yang teman-teman yang lain itu katanya ajaran nafas ataupun ajaran yang tetek bengek itu sebenarnya tidak benar gitu loh. Jadi ajaran sumber tata krama dan ajaran ketuhanan ketauhidan kalau orang Jawa Kapitayan itu dari Resi Dipoyono. Beda itu sama Kapitayan beda ya? Beda. Dulu mana kira-kira? Itu dulu Jawa Dwipa ya.
Jawa Tipo. Jadi makanya kalau di Belanda juga itu kan Java Dwipa. Java Dwipa. Nah, itu kata terus dianu lagi itu kan nopo saking kesatuan daripada Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Itu 3. Tri Loko Bawono. Nah, itu terus Batavia. Nah, itu Batavia itu juga Java. Java Dwipa. Nah, Java Dwipa. itu orang Belanda itu saya pernah ke Belanda juga mengupas masalah itu. Jadi kayak Batavia dan Jawa Dwipa itu. Terus lagi ada pepatah lagi Suwarna Dwipa. Suwarna Dwipa itu sebenarnya kiasan kata aja. Suwarna itu maneka warna. Kalau Jawa ini ilmunya maneka warna. Penghayatan dan ajaran apapun itu di Jawa ini sangat banyak sekali. Suwarna Dwipa. Dwipa itu ya Jawa. Gitu. Jadi bermacam-macam aneka ragam apapun itu ada ilmu dan pengetahuan apapun itu orang Jawa ini memang sumbernya. Kalau dari pengalaman di Belanda itu kira-kira persepsinya orang Belanda terhadap nilai-nilai spiritual, kebudayaan Jawa khususnya bagaimana ya? Tanggapan mereka secara Tanggapan mereka kalau tentang Jawa itu sangat bagus sekali dan sangat menghormati. sangat menghormati. Sangat menghormati. Jadi kalau orang Jawa khususnya orang Indonesia, tapi kalau menyebut kota ataupun daerah suku Jawa itu sangat dihormati di sana. Sebab apa? Budi luhur itu dikenal sebagai sumber budi yang sangat luhur, perbuatan yang sangat luhur itu orang Jawa. Toto kromo trapsilanipun itu di Belanda, orang Belanda sangat mengakui. Meskipun kita juga punya pengalaman sangat pahit terhadap nenek moyang mereka. Gitu. Sebab apa? Tata krama yang diajarkan di Belanda sana itu juga orang Belanda dulu-dulunya menjajah kita Indonesia ini 350 tahun. Itu juga belajar tentang tata krama juga. Orang Belanda sebenarnya. Gitu. Dibawa ke sana sampai nama papi harus hormat sama ininya, sama leluhurnya itu belajarnya dari Jawa. Jawa Dwipa ini atau Suwarna Dwipa ini. Ada orang Belanda yang bisa bahasa Jawa, Ki? Kata banyak sekali, bahkan di sana ada di Leiden, di Den Haag itu juga ada kampung Belanda, kampung Jawa. Itu orang Jawa semua. Orang Jawa. Iya. Orang Jawa. Dan juga bahasa yang di sana itu kalau di Belanda mayoritas itu 70% itu bahasa Jawa. Itu bahasa Jawa. Ya seperti bahasa halus kayak di Jogja gitu. Yang dipakai itu. Makanya orang Belanda itu pinter-pinter bahasa Jawanya. Kayak Karen. Nah, Karen. Sinden itu. Iya, betul. Nah, itu juga orang Belanda. Nah, mengapa kok dia bisa pinter bahasa Jawanya melebihi anak-anak muda sekarang? Sebab di sana itu leluhurnya juga, para leluhurnya dulu itu mengeterapkan juga tentang ilmu Jawa dan pemahaman pengetahuan Jawa. Dan dia mengakui juga bahwasanya orang Jawa ini sangat luhur budi pekertinya gitu. Kembali ke Jawa Dwipa. Kira-kira perbedaan yang mencolok antara Jawa Dwipa dengan Kapitayan itu, mohon maaf, kira-kira apa Ki ya? Iya. Kalau Jawa Dwipa itu nyel kepada Sang Hyang Widi. Sang Hyang Widi. Kalau Kapitayan itu sudah tercampur dengan ajaran lain. Ajaran lain kayak ada pengaruh Hindu sedikit, ada pengaruh Buddha sedikit, modifikasi gitu. Jadi Kapitayan. Makanya kalau yang umum biasanya dulu itu katanya Islam Kejawen. Wong Islam Kejawen itu wong Kapitayan. Nah, kalau dikaji lagi ndak ada Islam Kejawen. Nih Islam Kejawen berarti wong Jawa gak Jawa. Jadi Islam Kejawen itu sebenarnya hanya ono Gusti Allah nyebut Allah. Berarti iku wong Islam. Selain wong Islam kan gak nyebut Allah. Nyebut Sang Hyang Widi. Nah, terus kok pakai bahasa Jawa dan pakai tatanan Jawa.
meditasi, monggo para kadang kita sareng-sareng pakai bahasa Jawa. Oh berarti ku Islam kejawen. Nah, itu bedanya. Oke. Ada nggak kemungkinan nanti Jawa Dwipa itu akan bangkit, Ki? Kalau Gimana? kalau bangkitnya Jawa Dwipa itu kalau bangkitnya bukan bangkit membangun negara, membangun negara baru bukan. Tetapi membangkitkan kawruh yang sudah terpendam ini, yang hilang sirna. Nah, ini muncul kembali untuk menata keberadaban manusia di zaman sekarang dan zaman yang akan datang. Sebab apa? Ini munculnya pahaman budi yang sekarang sudah morat-marit ini sekarang sedang dicari gitu loh. Dan dibuktikan pengakuan dunia yang umum itu ternyata ya wes lebih simpel yang ajaran yang itu gitu. Jadi supaya apa bisa tenang tanpa terikat. Jadi harus gini engko nek gak ngene gak mlebu swarga. Nah, kata gitu. Nek gak iki dudu umate ya. Semua itu umat yang maha kuasa. Gitu loh. Jadi dulu yang orang animisme nggak kenal karo agama itu juga umat Gusti Allah gitu. Nah itu yang ditata oleh ajaran Budi, oleh ajaran Jawa Dwipa itu tadi. Gitu. Oke, terima kasih Ki. Iya.